Baik, perkenalkan nama saya Maria Trinitas Jana Leudio, NIM 20110034. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang sistem pendukung keputusan, dan akan membahas terkait multi-objective optimization on the basis of ratio analysis atau MURA method. Sebelumnya perlu diketahui bahwa metode MURA atau Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis merupakan multi-objective system yang mengoptimalkan dua atau lebih atribut yang saling bertentangan secara bersamaan. Metode ini diterapkan untuk memecahkan masalah dengan perhitungan matematika yang kompleks. MURA diperkenalkan oleh Brouwers dan Savatskas pada tahun 2006. Diperkenalkan oleh Brouwers pada 2004 sebagai multi-objective optimization yang dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah pengambilan keputusan yang rumit pada lingkungan pabrik. Untuk keunggulan, MURA sendiri sangat sederhana, stabil, dan kuat, memiliki hasil yang lebih akurat dan tepat sasaran dalam membantu pengambilan keputusan. Berikutnya yaitu langkah penyelesaian metode MURA. Yang pertama itu membuat kriteria dan menentukan bobot. Selanjutnya itu membuat matriks keputusan. Untuk rumusnya sendiri yaitu X sama dengan matriks. Yang pertama itu ada X11. X11 di sini maksudnya kriteria yang pertama pada alternatif yang pertama, atau dalam kasus yang nanti akan kita bahas, yaitu alternatif pertama itu dengan kode A1, sehingga seperti itu. Dengan keterangannya yaitu XIJ merupakan respon alternatif J pada kriteria I. I sendiri merupakan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N adalah inisialisasi urutan kriteria dan atau atribut. Untuk J, nilai 1, 2, 3, dan seterusnya sampai M adalah inisialisasi urutan alternatif. X sendiri merupakan matriks keputusan. Lanjut, yang berikutnya, langkah berikut yaitu di sini untuk normalisasi matriksnya kita gunakan rumus XIJ dibagi dengan akar dari seluruh jumlah kriteria dipangkatkan 2. Untuk keterangannya, XIJ merupakan matriks alternatif J pada kriteria I, 1, 2, 3, sampai seterusnya, inisialisasi urutan kriteria atau atribut, J itu inisialisasi urutan alternatif, lalu simbol normalisasi matriks. Berikutnya yaitu mengurangi nilai maximax dan minimax. Di sini bisa terdapat dua kondisi yang mungkin terjadi. Jika tidak adanya nilai bobot yang dimiliki atribut atau kriteria di setiap alternatif, kita gunakan rumus seperti berikut. Dan jika atribut atau kriteria di setiap alternatif itu memiliki atau diberikan nilai bobot kepentingan. Rumusnya seperti berikut, YI sama dengan jumlah dari nilai bobot alternatif J dikali dengan normalisasi matriks tadi, dikurangi dengan sigma J sama dengan G tambah 1 sampai N dikali nilai bobot alternatif J dikali dengan normalisasi matriks.
Yang terakhir itu pemeringkatan atau perankingan. Nah, total nilai maksimal atau atribut benefit dalam sebuah matriks keputusan dapat mengakibatkan nilai YI bernilai positif atau negatif. Pada tahap ini dilakukan pemeringkatan atau perankingan terhadap nilai YI, di mana nilai YI tertinggi menjadi penanda alternatif terbaik, sedangkan alternatif dengan nilai YI terendah adalah alternatif terburuk. Saya berikan contoh studi kasus. Sebuah toko kain sedang mempertimbangkan beberapa supplier untuk mendapatkan kain yang terbaik dan berkualitas. Ada 5 kriteria yang dianggap penting, yaitu desain, harga, kualitas, pengiriman, dan pelayanan. Untuk metode yang digunakan, yaitu menggunakan metode yang murah. Untuk penyelesaiannya, yang pertama itu kita identifikasi dulu alternatif dan kriteria, kemudian kita tentukan bobot kriterianya. Untuk alternatif, di sini saya gunakan kode dengan kode A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Untuk kriterianya, kriteria ada 5, sudah dijelaskan tadi, itu harga dalam bentuk rupiah, lalu desain, kualitas, pelayanan, dan pengiriman dalam bentuk hari. Untuk bobotnya sendiri, harga, desain, dan kualitas memiliki bobot 0,25, pelayanan bobotnya 0,1, dan pengiriman itu bobotnya 0,15. Untuk tipenya sendiri, harga itu bertipe cost atau biaya, desain, kualitas, dan pelayanan itu benefit, dan pengiriman itu bertipe cost. Selanjutnya itu membuat matriks keputusan. Pada tabel yang ditampilkan, matriks keputusannya sudah saya input nilai-nilainya. Untuk alternatif A1 sampai A7 dengan kriteria harga, desain, kualitas pelayanan, dan pengiriman. Untuk A1 sendiri harganya saya input 58.900, desain, kualitas dan pelayanan itu bernilai 3, dan pengiriman itu nilai 1. Di sini akan saya jelaskan dulu. Desain, kualitas, pelayanan, dan pengiriman saya gunakan seperti skala untuk mengukur nilai tiap-tiap kriteria. Jadi, nilai tiap kriteria itu saya gunakan skala 1-4, di mana desain, kualitas, dan pelayanan diberikan skala sangat baik, yaitu bernilai 4, baik bernilai 3, lalu cukup baik bernilai 2, dan kurang baik itu bernilai 1. Lalu untuk pengiriman, untuk pengirimannya itu jika pengirimannya lebih dari 4 hari, maka bernilai 1. Jika pengirimannya itu hanya 1 hari, dalam 1 hari, dia bernilai 4. Pengiriman dalam 2 hari bernilai 3, pengiriman dalam 3 hari bernilai 2, dan pengiriman yang lebih dari 4 atau 4 pengiriman dalam 4 hari atau lebih dari 4 hari bernilai 1. Selanjutnya itu kita masuk ke normalisasi matriks. Untuk proses normalisasi matriks dengan contoh pada baris 1 kolom 1 atau kode A1 kriteria yang pertama. Di sini tadi sudah dijelaskan rumusnya. Rumusnya XIJ dibagi dengan akar dari jumlah seluruh kriteria dipangkatkan 2. Oke, di sini saya gunakan
dapat dilihat dari tabel matriks keputusan ini. Baris yang pertama, kolom pertama. Kode A1 kriteria yang pertama yaitu 58.900. Oke. X1.1 58.900 dibagi dengan akar dari jumlah seluruh kriteria dipangkatkan 2, yang mana didapat hasil 0,38 dan seterusnya dilakukan perhitungan yang sama. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel. Tadi kode A1 dengan kriteria yang pertama 0,38. Selanjutnya A2 0,39 dan sampai pada kriteria yang terakhir yaitu pengiriman di kode A7 itu 0,28. Berikutnya kita masuk ke optimasi nilai atribut. Untuk optimasi nilai atribut, kita gunakan rumus XIJ, yaitu sama dengan nilai normalisasi dikali nilai bobot. Oke, nilai normalisasi dikali nilai bobot. Sebagai contohnya, X1.1 sama dengan 0,38 dikali 0,25. 0,38 tadi dari hasil kode yang A1 kriteria yang pertama 0,38 dikali dengan 0,25. Nah, 0,25 ini merupakan nilai bobot dari kriteria harga. Dan dapat hasilnya 0,095. Jika dibulatkan itu 0,096. Dan seterusnya dilakukan perhitungan yang sama. Dan dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut. Oke, jika kriterianya cost, maka optimumnya min. Sedangkan jika kriterianya itu benefit, optimumnya max. Jadi tadi dari penjelasan di atas sudah dijabarkan bahwa harga dan pengiriman itu bertipe cost, sedangkan desain, kualitas, dan pelayanan itu bertipe benefit. Maka cost dari harga dan pengiriman sudah pasti optimumnya min, sedangkan 3 lainnya yang bertipe benefit optimumnya max. Yang terakhir yaitu perankingan. Untuk perankingan sendiri, jika dihitung menggunakan rumus Excel, maka hasil dari optimasi nilai atribut yang ini kita jumlahkan seluruhnya dari min 0,096 sampai min 0,021 dengan rumus sama dengan sum. Kita blok dari sini sampai sini dan didapat hasil 0,094. Sama halnya juga dengan A2 sampai A7. Tapi jika ingin mempersingkat waktu, apabila di Excel, kalian bisa klik di 0,094, lalu ada tanda tambah di sudut bawahnya, tinggal ditarik ke bawah dan hasilnya akan muncul secara otomatis. Nah, dari hasil optimasi berikut, kita bisa menentukan
nilai optimasi yang terbesar dengan rumusnya, yaitu sama dengan max, lalu kita blok dari atas 0,094 sampai ke 0,035 dan dapatkan hasilnya yaitu 0,115. Dari peringkingan di atas, maka yang memiliki nilai optimasi terbesar ada pada alternatif A5. Sedangkan untuk alternatif terburuknya yaitu ada pada A7 di mana hasil optimasinya itu 0,035. Oke, dari pengerjaan studi kasus di atas dapat diambil kesimpulan alternatif yang memiliki nilai akhir YI tertinggi, maka alternatif tersebut merupakan alternatif terbaik dari data yang ada. Maka dari itu, A5 merupakan pilihan terbaik dari alternatif pilihan yang lain. Sedangkan untuk alternatif terburuknya itu ada pada alternatif A7. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kata. Terima kasih.